nggak apa lah ya, nanya. Misalkan paling gede mas, sebulan itu bisa dapat berapa paling gede? Pernah atau pernah dapat berapa gitu lah? Aduh, kalau ngomong sebulan itu adsentok atau apa akumulasi kayak Ah, gitu. total kali ya, total lah. Oke, selamat kali ini kita udah bersama Mas Jibrot guys. Jadi Mas Jibrot ini adalah dari Koplak Story ya Mas ya namanya ya Mas ya. Ya, betul, betul, betul. Betul ya. Betul sekali. Ah, ah. Jadi Mas, biasanya di awal aku tanya ini dulu Mas. Ini baru mulai sih nanya gini kayak barang apa Mas yang termahal yang pernah dibeli Mas? Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Nanya gitu gak apa-apa kan? Woi, berapa outfit lu lah ya? Enggak, ini kayak barang apa nih yang pernah dibeli gitu mahal nih? Ah, oke. Jadi barang yang pernah dibeli barang mahal, jadi nggak mahal-mahal sih apa ya. Kalau yang paling mahal sih paling kamera sih mas. Kamera ya. Kamera, boleh tahu nggak Ah, kameranya apa? eh, kamera Sony A6300. Oh, Sorry Sony ya A. mantan berisik ya dia kok. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja, kita ngobrol santai aja. Sony Oke, A6300 ya, buat harganya bisa di browsing aja lah ya. betul. Harganya bisa di browsing aja. Jadi itu guys, sebagai pembuka aja Oke, itu mas. Mas juga. Tapi balik lagi ke siap-siap. Kopak Story berarti ya mas ya. Salah satu konten creator ya mas Ya, berarti. betul. Di Kopak Story mainnya di mana? Di YouTube aja Betul, atau betul. sekarang sekarang kan TikTok ya mulainya ya. Apa di TikTok juga ada? Hmm. Jadi Koplak Story kalau sebenarnya kalau konsennya sih lebih konsen di YouTube. Hmm, Cuman apa ya, kalau misalnya kita kayak konten kreator cuma main di YouTube doang kan kayak kurang gitu ya. iya, Ya ada juga ngikutin beberapa zaman. akun Instagram seperti ya, betul betul. Kayak ada akun Instagramnya terus fanspage Facebook juga ada. Nah sekarang ini kayaknya mau coba ke TikTok nih, soalnya kayak trennya kan di TikTok mulai naik nih kan. Ya, lagi naik-naiknya. Coba-coba TikTok akhirnya. Heeh. Betul Berarti betul. at Itu aja sih paling. Oh, at Koplak Story gitu ya namanya. gimana? Kalau di Instagram, Ya, Instagramnya di Koplak Story semua Koplak Story mas. semua Koplak Story ya. Ya buat yang belum tahu, yang udah tahu juga Siap. nih. Ini kita di sini akan cerita berarti ya Mas ya gimana Koplak Story bisa terbentuk ya gitu ya. Tiga Oke, boleh, tiga boleh, boleh, bisa boleh. dibilang sukses sampai kayak sekarang gitu kan. Oke. Nah, Mas Jibril, Koplak Story ini sebenarnya Mas Jibril sendiri atau gimana itu awalnya? Kalau awalnya sudah Kopak Store itu yang apa ya, yang mendirikan tuh ada 5 orang sih. Hmm. Itu ada saya, terus ada Vian, Eplok, sama Mas Yanto sama Aming. Nah itu kita berlima yang mendirikan Kopak Story itu. Tapi sekarang tinggal yang bertahan tinggal saya sendiri Oh karena yang gitu. lain pada sibuk sendiri soalnya. Karena Oh, kesibukan kan. yang lain udah Betul. banyak kesibukan jadi tinggal sendiri. Awalnya itu emang udah dari YouTube ya. Pertama kali Betul. emang langsung ke YouTube ya, langsung buat bikin YouTube gitu ya. Ya, pertama kita langsung YouTube. Betul. Awalnya iseng-iseng Justru atau media gimana, Mas? sosial lain malah. Oh ya, Nah, sebenarnya kalau cerita ngomong apa ya, sejarahnya sebenarnya kayak awal terbentuknya Kompak Story itu dari orang-orang bingung sebenarnya, Mas. Jadi kayak ada saya, terus saya sama Eplok sama Vian kan kebetulan satu alma mater nih, satu satu tempat kuliah bareng kan. oh ya, Nah, setelah kita lulus kuliah ini bingung nih mau, aduh, mau nyari kerjaan, tapi kayaknya buka passionnya bukan di kerja gitu kan. Nah, kebetulan kayak si Vian sama Eplok tuh punya basic di, kalau Eplok kan lebih ke editing nih, editing video, terus kayak kameramen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau Vian itu lebih ke, kalau kalau istilah dalam YouTube tuh ada SEO gitu, kayak dia tahu tentang ya, keyword yang bagus seperti apa,
tentang konten-konten yang bagus kayak apa. Nah akhirnya dari situ tuh, kenapa sih kita nggak coba bikin konten YouTube aja kayak gitu. Kebetulan waktu tahun segitu tuh 2015-an tuh kan di Banyumas sendiri kan belum ini nih, kayaknya masih belum ada deh, ada tapi nggak terlalu, paling satu dua lah bisa dihitung Nggak banyak konten ya. kreator yang mainan YouTube. Makanya kita betul, makanya kita kayaknya ada peluang nih kita buat konten-konten di YouTube nih kayak gitu sih. Akhirnya Singkatnya seperti itu. bikin bertiga berarti, berlima ya tadi ya berarti ya. Berlima, berlima. Berlima, terus akhirnya kenapa milih namanya Koplak Story mas? Nah, sebenarnya Koplak Story itu sebenarnya nama awal kita sempat ganti nama 2 kali berarti mas. Oh gitu, dari awalnya apa awalnya? Ya, jadi pertama tuh namanya tuh Pecicilan Production. Cicilan apa Itu cicilan? nama-nama pertama. Nah, pecicilan tuh kalau Oh, bahasa ini tuh bahasa kayak Indonesia banyak tingkah apa apa? sih, pencinapan lah. Nggak mau diem. Nah, betul, 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 Nggak mau betul. diem gitu lah pokoknya. Yang nggak tahu pecicilan itu artinya nggak mau diem lah, pokoknya Ya, banyak tingkah ya gitu lah. Kayak gitu. betul, betul sekali. Nah, itu Pecicilan awal produk. pecicilan. Terus, Nah, terus kok kita lihat-lihat, aduh kayaknya kurang familiar nih, kalau nama pecicilan kayaknya agak sulit nih. oh iya, Terus kayak nggak punya apa ya, nggak punya filosofi lah kan, asal nyemplung aja Pecicilan Production gitu kan. Nah setelah itu kita ganti nih jadi Ngapak Story. ngapak Nah story. Ngapak Story ini ada kayak kita punya alasan nih buat kenapa sih kasih nama Ngapak Story. Nah ngapa, karena emang kita hidup di lingkungan orang-orang Ngapak kan. Jadi Oh kita iya. berasal dari daerah yang menggunakan dialek Ngapak gitu, bahasa Ngapak. Nah story itu cerita kita nih, cerita yang pengen kita sampaikan dalam bahasa Ngapak. Hmm. Cuman Ngapak Story itu kayaknya juga berapa bulan aja tuh, nggak bisa sampai lamaan. Karena emang ada pro kontra soal Ngapak itu sendiri kan, akhirnya ya udahlah kita ganti aja nih dari Ngapak Story ke Koplak Story. Nah Koplak Story sendiri itu jadi itu sebenarnya sebuah akronim sih dari Koplak adalah kumpulan orang Purwokerto lucu dan kreatif. Nah Oh story-nya itu kita pakai iya. cerita. Jadi Jadi singkatan ya, seperti koplak itu. itu sebenarnya singkatan ya. Betul, Apa tadi mas? betul, betul. Kumpulan? Kumpulan orang Purwokerto lucu dan kreatif. Oh ya, kumpulan orang Purwokerto Ya lucu dan sebenarnya agak kreatif. sedikit memaksakan sebenarnya. Betul, betul. Hingga Agak akhirnya sedikit ah, memaksakan. ah, sampai sekarang namanya berarti Koplak Story ya di YouTube, di Instagram, dan nanti di TikTok juga ya. Iya betul, Koplak Story. Nah, habis itu betul, betul, betul udahlah sekali. mulai bikin video-video ya. Dari 2015 ya mas ya? Gimana, gimana? Dari 2015 ya awalnya ya? Iya betul, kita tanggal 11 Oktober 2015 11 kita Oktober mulai itu nge-YouTube. 11 Oktober Bentuknya, 2015 bikin YouTube lah, ya, cerita-cerita ya, pendek ya, apa cerita-cerita lucu pendek gitu ya. betul. Nyebutnya apa ya biasanya? Yes, Komedi, awalnya di sketsa-sketsa pendek. short short komedi atau apa ya? Nyebutnya apa biasanya? Iya, lebih. Sebenarnya kalau sekarang tuh lebih campuran sih, dulu kan emang kita ke komedi-komedi, cuman kayaknya lariin ke drama biasa kayak gitulah, dikombain lah antara drama komedi kayak gituan sih. Drama komedi ya, namanya berarti video drama komedi gitu ya. Eh, Betul, betul. udahlah itu berkarya terus tuh berarti kan berlima berlima sampai sampai sekarang masih kan mas? Tapi cuman tinggal Mas Jibro sendiri ya mas ya. Iya, sekarang sih kemarin kan sempat vakum 5 bulan nih. Aku ada urusan keluarga ke Papua, nah itu vakum tuh 5 bulan. Nah ini sekarang udah balik ke Banyumas lagi nih. Akhirnya Hmm, aku mau nyoba ini lagi, apa, kayak nyoba produksi lagi gitu. Udah jalan sih, udah udah jalan ya. mulai editing kayak gitu sih. Tapi itu Betul. berarti kan sempet kerja sama orang nggak untuk kayak bikin aktor gitu ya nyari sendiri atau emang hanya 5 orang gitu mas?
Kita sih sempat kolaborasi sih. Terus Jat- juga bongkar pasang personil juga. Selama perjalanan 6 tahun Koprak Story juga bongkar pasang juga sih personil gitu. Buat talent, terus buat kru dan lain-lain, emang kita bongkar pasang. Ya, mungkin kan cerita kayak orang mau bikin nih, mau bikin video apa ya, cerita drama komedi gitu. Terus kan kadang kan bingung nyari aktornya kayaknya bingung Ah, gitu. Nah, waktu itu sempat kayak gitu nggak sih? uh, kalau buat talent sih apa ya? Kita kayak Ya apa yang ada aja, yang ada memaksimalkan yang aja ya. ada aja sih. Yang ada aja ya. Betul, betul. Berarti, Kadang memang kalau kita butuh karakter-karakter tertentu ya mungkin kayak teman dekat atau mungkin siapa nih orang yang kayak kira-kira bersedia terus juga emang pas sama karakter itu ya udah kita oh, coba pakai gitu. Sama juga paling kita kolaborasi kalau dulu kan banyak nih kayak macam selebgram kayak gitu kan, ya daerahan kan bisa kita kolaborasi kayak gitu sih. kita ajak bareng gitu ya. Berarti ngajak mulai dari yang kenal-kenal dulu ya Mas ya. Kenal-kenal Betul, dulu, terus baru ke betul. Ya termasuk sama Handi juga kan ya berawal dari kenalan-kenalan kayak gitu sempat bikin konten bareng juga gitu kan. konten bareng seleb lokal ya gitu ya. Berarti itu Betul, betul, betul. selama berapa tahun baru ini Mas? Kan nggak mungkin langsung awal rame gitu kan? Atau dari awal langsung rame? Jadi waktu itu sempat ini sih tetap tetap ada step-stepnya sih nggak langsung yang dare kayak gitu kan, Nggak langsung boom tetap kan? Pasti ada ya ya. dari betul dari 100 ke 1000, 1000 ke 10.000, 10.000 ke 100, 100.000 gitu ya. Tetap ya kayaknya naik pelan deh, naiknya pelan-pelan gitu nggak yang Oh, dare gitu. Cuman emang ada masa-masa di mana yes pada waktu itu emang rame Koplak Story gitu. hmm, berapa tahun gitu? Berarti kelihatannya, maksudnya dari mulai awal Sekitar setahunan deh kayaknya mas, tahunan ya, perlu waktu setahun agar setahunan. agar bisa Iya, ya udah dibilang lumayan rame gitu ya, lumayan menghasilkan gitu setahun ya, untuk bisa lumayan betul menghasilkan. betul. Sekitar setahun kayaknya. Nah, kita puncaknya itu berarti di tahun 2017 waktu itu sempat pas benar-benar lagi up banget 2017 kalau nggak salah. Itu gara-gara apa tahu Mas penyebabnya? Apa Dulu tuh tidak terduga juga? sebenarnya banyak sih banyak konten yang betul sempet tuh yang sempet yang sampai viral banget sih waktu itu yang apa Instagram Balotelli itu tahu gak yang apa Oh, eh, rayu rayu gombalin cewek pakai bahasa Italia itu sempat viral. itu bikin di Terus Instagram atau di YouTube? apa Instagram itu Instagram. Instagram. Terus ini parodi Suketeki. Suketeki itu sempat wah itu yang benar-benar ngaruh banget sih buat apa ya penonton tuh bisa menemukan Kopak Story di situ tuh. Oh, yang Itu angkat itu Instagram juga video di itu ya. Instagram. Yang Gimana? yang bikin ngangkat itu berarti yang tadi ya suka itu ya. Ya betul. Eh, Parodi Suketeki itu waktu itu tuh yang buat naik banget. oh. Eh, sempet ini Mas, masuk-masuk TV gitu. Kayak misalnya videonya kan kadang di acara TV kan ada video-video lucu atau apa gitu loh. Nah, kalau waktu itu sih kalau buat yang Kopak Story sendiri di The Comment sih Di pernah komen masuk ya. beberapa video kan. Oh iya zaman dulu masih ada The Comment ya. The Comment tuh di net ya kalau nggak salah net TV Ya ya. zaman dulu ada The Comment gitu. Net TV ya kalau nggak salah. Terus bocah ngapak ya sempet juga masuk yang di Trans 7 itu sih paling Ya, ya tapi numpang lewat tok. ya kan pernah tapi daripada nggak pernah sama sekali kan. Komen ya sih waktu itu 2017 emang Aduh. masih ada dokumen gitu kan yang bahas video-video lucu gitu-gitu ya. Ya betul Ah, ah. Tadi betul betul. sempet mau nanya ini sih kan berarti udah 6 tahun nih Mas ya. Udah cukup lama juga kan 6 tahun berjalan. Ya Pasti betul. ada ya ada suka dukanya gitu ya. Ada senengnya, ada banyak cerita lah ya Ya dari betul. 6 tahun itu. Iya. Tapi Iya. apa ya mungkin senangnya Mas.
senangnya konten kreator tuh apa ya? Bagi orang-orang yang kan masih banyak orang-orang tuh yang lebih memilih kerja tuh kayaknya yang pasti-pasti aja lah ini. Padahal kan ada juga yang pengen jadi konten kreator tapi nggak yakin gitu, masih belum yakin gitu. Kita kasih tahu deh apa deh dari Mas yang Betul, betul. bikin seneng ya jadi konten kreator. Selama 6 tahun kan pasti. Senangnya jadi konten kreator sih, betul. Senangnya jadi konten kreator sih, kalau kalau aku pribadi sih, menurut apa ya, apa yang saya rasakan sih sebenarnya kayak, eh, jadi bisa bebas ngeluarin, bisa bebas berekspresi sih mas. Kayak aku punya pemikiran-pemikiran, aku punya pesan-pesan yang pengen aku sampaikan ke orang, nah itu aku bisa tuangkan di situ tuh, di cerita-cerita aku kayak gitu. Oh So iya. kayak kegelisahan-kegelisahanku, keresahan-keresahanku terhadap sesuatu, misal objek dan lain sebagainya, itu bisa aku tuangkan di situ. Dan ya aku pengen menyampaikan ini kepada orang dengan konten itu. Lebih Ah, kesenangannya seperti itu sih. Di samping mungkin dengan menjadi konten kreator tuh, kita mungkin bisa lebih banyak dikenal orang, itu juga salah satu, itu bonus mungkin ya. oh Terus iya. juga apa ya, nggak bisa dipungkiri bahwa eh, pilihan untuk menjadi konten kreator juga tujuannya emang gimana caranya kita bisa dapat income dari situ juga. Itu kan nggak munafik lah kita ngomong soal Ya. income dari situ juga kan gitu. Sebenarnya kayak kesenangan-kesenangannya gitu sih, lebih kayak kita bebas berekspresi, kita bebas menyampaikan pesan apa yang pengen kita sampaikan kepada orang lain lewat cerita-cerita yang kita buat, gitu aja sih sebenarnya. Ya Kalau kita aku pribadi. nggak harus yang ngikutin bos terus maunya apa gitu ya. Jadi bisa lebih mengekspresikan Betul. diri gitu ya. Nah itu salah satu sebenarnya kenapa kita bingung waktu awal bentuk Kompak Story situ. Kita nih tipe-tipe orang yang nggak bisa diatur sama orang gitu loh. Oh ya, Kayak maunya lebih kayak maunya bebas, maunya bebas apa kita. ya? Betul, Eh, bebas. Kita mau bikin sesuka kita gitu. iya. Nah tadi menarik tuh Lebih masalah seperti income itu sih. mas. Berarti pertama kali Nah, bikin 2015, udah mulai dapat income tahun berapa mas? Atau berapa bulan setelah itu? dulu kan kalau kalau dari AdSense mah langsung kan Oh 2015 kan emang nggak iya, ada peraturan YouTube, kan. belum ada Jadi syarat itu kita udah mulai ini ya. dapat sih dari situ. Oh udah mulai, berarti Betul, syarat monetis belum ada ya kan. syarat menetes belum ada dulu. Iya baru inget. Jadi udah bisa langsung. Tapi Uh, menjanjikan ya sih mas? Income dari ini sendiri uh, apa ya, di tahun itu. segala sesuatu yang kita tekuni sih, kalau di tahun ya, kalau di tahun dari periode 2015 sampai 2017 18-an sih, konten kreator masih enak banget sih, maksudnya kayak kita tuh masih masih punya banyak ruang gitu loh. Oh ya, belum Maksudnya kita banyak ya masih kan? kayak kita bersaing itu kan masih sesama konten kreator aja gitu kan. Kalau kayak Hmm, sekarang itu udah mulai, udah artis nih, udah iya, banyak lah intinya lah, hal-hal yang apa ya, kayak membuat aduh, kalau kita menjadi konten kreator nih kayaknya kalau yang nggak bagus-bagus banget ini kayak susah banget gitu. iya betul 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 Atau betul. yang nggak punya modal nih kayak susah banget gitu. Ah, ah. Iya bener juga sih kalau zaman dulu kan emang konten kreator kan belum sebanyak sekarang juga ya. Persaingannya juga nggak banyak gitu. Ah, Betul, tapi betul, betul sekali. kalau ngomongin YouTube tuh ada gosip ini mas. Kalau misalkan mau dapet duit tuh harus 100.000 view gitu. Iya nggak sih? 100.000 view dapat uang $100 atau gimana gitu. Iya nggak sih gitu? Sebagai Nah, yang kalau setahu aku sih, kalau itu kan kalau $100 ya, kalau AdSense ya, kalau nggak salah ya. ya berarti Kalau nggak salah AdSense ya setahu jatuhnya aku ya. sih $100 tuh, nah, AdSense, AdSense. AdSense tuh $100 kalau nggak salah. Nah itu kalau kita langsung kita konekin YouTube kita ke AdSense-nya. Tapi kan kayak sekarang kan udah ada manajemen kayak namanya tuh multi channel network tuh, MCN tuh. Hmm, Jadi emang kayak mereka tuh pihak ketiga atau keempat lah dari YouTube itu kan. Jadi kalau itu tuh ada nih, misal kita cuman 100.000 doang udah bisa dibayar. Tapi tergantung MCN-nya juga mas, oh, MCM tuh tergantung gimana ya dia MCN-nya ya? juga.
MCM tuh resmi dari YouTube ya berarti ya? Jadi kayak manajemen, dia pihak ketiga atau pihak, kalau misal, setahu aku ya, kalau Hmm. pertama kan, YouTube, konten kreator, Google AdSense, terus nah MCN tuh. Kayaknya pihak keempatnya berarti nih. Oh Setahu berarti aku ya, mungkin aku bisa jadi salah. manajemen ya, manajemen buat inilah ya, supaya nggak harus $100 itu baru menghasilkan gitu ya. Betul, betul. Tapi Oh, tergantung kebijakan sih. Biasanya setiap MCN punya kebijakan beda-beda sih. oh ya Ada yang benar. 100.000 bisa dibayar, ada minimal 500.000 gitu, tergantung tergantung MCN-nya aja sih. Iya, oke. Jadi Seperti itu. itulah cerita Kopla Story ya. Eh, tapi gimana ya, nggak enak juga aku nanyanya nih. Kenapa yang tadinya berarti kan rombak pasang terus ya Mas ya? Ya, betul, betul, betul. Kopla Story selama perjalanan sampai sekarang. Tapi sekarang bener-bener sendiri banget Mas jadinya Mas. Atau ada tim juga? Uh, ada sih ya, maksudnya ada beberapa teman sih, cuman ya kita lebih menyesuaikan sebenarnya kayak apa ya, kayak gini kan kayak semi pro kan, nggak yang pro banget kan. Jadi kayak, teman tuh kan punya kesibukan sendiri gitu. Tapi kalau yang emang bener-bener pasti sih aku sendiri sih yang di Kopak Story gitu. Kalau ya teman-teman yang lain mungkin kayak mereka bisa ngebantuin apa ya udah kita berkarya bareng kayak gitu. Atau mungkin kalau misal ada project-project apa nih, misal, dapat brand, dapat endorsement dan lain-lain, nah itu kita bisa dibantu teman-teman kayak gitu. Oh iya. Berarti udah kalau Kopla Story kan udah banyak brand masuk dong, udah banyak endorse, udah banyak apa ya. Untuk ini Mas, mungkin Alhamdulillah ya. terakhir mungkin ini Mas, saya mau nanya Gimana? ini aja deh, apa terakhir ini nggak apa lah ya, nanya misalkan paling gede Mas sebulan itu bisa dapat berapa paling gede? Pernah atau pernah dapat berapa gitu lah? Aduh, kalau ngomong sebulan itu adsentok atau apa akumulasi kayak Ah, gitu. total kali ya, total lah. Totalnya Kisaran aja. kita kayaknya nyebutin angka kayaknya nggak etis. Ya ini aja apa? Ngomong Bisa beli apa gitulah. ya segitulah. Bisa beli apa gitu nggak boleh juga ya? Ya, ya paling nggak bisa buat produksi lagi gitulah. Oh iya Ya gitulah ya. jawaban paling aman ya bisa buat produksi Kalau lagi dah kalau gitu. dari AdSense-nya aja boleh disebutin. Kalau misalkan sebulan dari AdSense-nya aja perkiraan paling besar berapa boleh disebutin, nggak boleh juga ya? Kalau Adsen lagi kecil banget, Adsen lagi parah. Adsen. Nah, tapi kan dulu kan ini Ya kalau sekarang kita tuh banyak banget. cerita ini aja, cerita dulu pernah dapat berapa gitu. uh, Kalau paling gede. Kalau Adsen sebenarnya kayak Adsen kalau Kompak Story sih nggak yang besar, ya paling di bawah 5 sih mas. Oh gitu. Ya Heeh. range segituan lah, nggak yang sampai lebih, soalnya kayak emang Adsen agak, ya tau lah Indonesia Ya, 0, berapa kan kalau Indonesia itu kan emang ya GPM ya apa? iklannya. Ininya sedikit lah, kecil lah. Gitu. Ya, oke mas. Iya, kecil banget lah, cost per kliknya yang Cost per kecil banget kliknya kan. itu kecil banget. Iya. Oke, paling gitu aja sih Mas ya. Atau ada lagi Mas cerita menarik tentang Oke, Koplak Story ada lagi Mas? Oke, kedepannya mau bikin apa nih Koplak cerita Story ini? menarik. Oh, ke depan sih ini lagi nulis cerita buat rencana sih mau bikin web series kan. Oh iya, Jadi, bagus tuh Mas web series. temanya tuh tentang, jadi, judulnya sih pandangan judul ya belum fix ya, kayak Ah, tentang judulnya jujur baik itu tentang apa ya, eh, intinya kayak, ketika udah nggak suka ya udah mending ngomong daripada ya ditahan-tahan tapi semuanya jadi, maksudnya semuanya tuh ngambang gitu loh, jadi jujur nggak ada bae lah. kejelasan, mendingan apa apa jujur itu. Web series yang lagi aku coba-coba nulis. Hmm, Paling itu sih yang terdekat.
Ya daripada bohong kan nanti akan ada bohong-bohong selanjutnya ya. Jadi lebih baik jujur bae wis gitu. Tuh, Ah, dari satu kebohongan itu akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. hubungan-hubungan yang lainnya. Asik kayak gitu. Oke Mas, Iya. mungkin gitu aja ya guys ya cerita tentang Koplak Story itu ditunggu tuh. Kalau Oke, kalian mau tahu nanti ada mau bikin web series Koplak Story ya ke depannya namanya mungkin ini belum pasti juga ya tapi mungkin namanya Jujur Bae ya. Jujur Bae. Jadi itu adalah cerita Koplak siap, betul. Story gimana bisa sampai sesukses sekarang ya Mas ya. Weh. Sukses ya, menuju kesuksesan kayaknya. Menuju kesuksesan. Sesukses Oke. sekarang kan Menuju kesuksesan ya. sedang berjuang menuju Terima kasih ya kesuksesan. Mas ya, Mas Tito sekali lagi udah mau ngobrol-ngobrol Oke, nih, udah siap, mau cerita-cerita nih di sini. Ah, ah. Ya, sampai jumpa lagi. siap. Sukses terus Mas. Saya juga nunggu banget nih kayaknya nih web seriesnya nih. Oke, siap, siap. Jujur baik. Kayak menarik. Ah, Jujur baik. minta support dan doanya, mudah-mudahan Ya, prosesnya lancar. lancar terus ya Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Ciblot sekali lagi. Oke, Sampai siap. jumpa lagi ya Mas ya. Oke, siap, Mas.